Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku mau cerita sedikit nih. Jadi pertengahan bulan kemarin aku dan suami itu ada acara di Bandung. Kebetulan lagi ke Bandung, kita jadi jalan-jalan juga deh ke alun-alun Bandung. Nah ternyata di alun-alun Bandung itu ada namanya bandros. Kalian tahu nggak bandros itu apa? Bukan makanan ya. Jadi bandros itu Bandung Tour on Bus. Jadi kita bisa keliling Bandung dengan membayar Rp20.000 selama 40 menit. Nanti di sana akan dijelasin beberapa sejarah tentang kota Bandung itu, guys. Kalian mau tahu apa aja sih yang ada di kota Bandung? Yuk simak video singkat aku. Tapi maaf ya, aku nggak videoin sampai akhir karena aku rempong sama keponakan-keponakan aku. Selamat menyaksikan ya, guys. Bye. Ini dulu tempat apa, Bu? Tuh, ada bangunan-bangunan, Bu. Tempat apa ini, Bu? Tempat parkir dong, Bu. Betul nggak, Bu? Iya. Cuman dulu adalah bekas parkirnya kuda. Yang sekarang kita ya menjadi tempat parkirnya mobil. Dulu itu adalah istal kuda atau kandang kuda yang orang Sunda bilang namanya Bancai. Makanya kenapa jalan ini sebutnya jalan Bancai, yaitu ada istal kuda. Nah, sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat ada patung Soekarno di sana. Di sebelahnya ada kamar nomor 5. Adanya di Blok F. Disinilah Soekarno dipenjara selama 1 tahun 2 bulan karena beliau dianggap bisa ketemu dengan sipirnya. Ada sipirnya sebelum dan menunggu sambil jalan batagor di sana. Ada tukang batagor kamu? Nah, dia kalau ingat dengan jalan apa namanya ABC apa yang ada diingatan di Arab, B-nya adalah Bumi Putra orang kita dan C-nya adalah orang Chinese. Betul, sosial untuk orang perjuangan 3 etnis itu. Nah, ini salah satu yang menarik nih. Belum ke Bandung kalau belum ke Jalan Braga, belum ke Yogyakarta kalau belum ke Jalan Malioboro. Nah, sekarang kita ke Braga dulu nih, Bu. Nah, Jalan Braga ini mengingatkan kita pada tahun 20-an sampai 40 merupakan kawasan pertokohan intelek. Makanya orang-orang menyebut jalan ini adalah sebagai Jalan Braga dari kata ngabaraga atau mengugaya, Bu, ya. Nah, jadi mereka kalau jalan ke sini seperti orang sedang fashion show memperlihatkan baju mereka yang mahal. Dan di Jalan Braga ini ada sekitar 10 bangunan heritage, salah satunya ini. Nah, kalau Ibu masuk ke dalam tuh dari kursinya sampai tempat duduknya sampai etalasenya, cara pembayarannya juga masih zaman bahula. Kenapa? Karena ini sudah ada sejak tahun 1929 dan itu toko kue yang sampai sekarang tidak memakai pengembang. Jadi mereka memang kuenya itu sedikit berbeda dengan kue-kue yang lain, ya. Nah, kemudian itu yang disebut dengan gedung gas negara. Jadi Ibu kalau lihat ke sini kenapa namanya gedung gas negara? Karena memang ini dulu merupakan tempat biasanya orang Belanda bawa gas atau listrik di sini. Tapi listriknya, gasnya tidak di sini. Gasnya itu diambil dari Kiara Condong, jadi ada khusus tempatnya, ya. Pasti Bapak Ibu akan melihat juga sebelah kanan tuh yang ada tenda warna merah. Ini adalah salah satu restoran yang dulu satu-satunya restoran hanya untuk para sosialita Belanda saja. Nah, ini nih, ya. Ini salah satu restoran, namanya saja keren, Bu, pakai bahasa Prancis. Maison de Hoyron, salah satu restoran yang coklat. Ternyata si Said mendirikan Akademi Coklat Ort Bandung. Nah, ya, di bawah jembatan inilah si Said biasanya mencari orang-orang yang lemah iman dan pengangguran. Nah, itu di bawah jembatan sini tuh, ya. Di sini biasanya tempat si Saidnya. Nah, inilah jadi kalau ke Bandung dari Akademi Coklat Ort Bandung biasa di sini nih. Ya, ini namanya viaduk. Orang Sunda bilangnya viaduk. Viaduk itu artinya adalah jalan yang di bawahnya ada duk atau ada sungai. Makanya diberi nama Jalan Viaduk. Dan salah satu jalan yang tidak hanya ada di kota Bandung, tapi kalau kita pergi ke Surabaya ada juga yang seperti ini. Kalau kita pergi ke Yogyakarta ada juga yang seperti ini. Di Banjar pun sama, ya. Nah, tidak jauh dari sini ada gedung pengadilan waktu zaman Belanda, di mana di sini Soekarno diadili, kemudian dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, dan Soekarno membela dirinya dengan menyebut Indonesia menggugat. Dan alhamdulillah dari 4 tahun menjadi 2 tahun saja. Dan dia bilang di luar aman. Tapi kalau dia membawa keterangan
biasa. Kemudian Soekarno akan meraba-raba telurnya. Kalau ada tusukan satu, artinya aman. Kalau ada tusukannya dua, berarti ada temannya Soekarno yang ditangkap. Kalau tusukannya ada tiga, berarti kondisi atau ada penyergapan. Itulah biasanya yang diberitahukan oleh seorang ibu Inggit. Nah, ketika Soekarno di penjara di Sukamiskin, ya, Masjid Al-Ukhwah, namanya saja Al-Ukhwah persaudaraan, karena ini dulu bekas gereja Sinian. Nah, kemudian diubahkan kepada kita dan akhirnya menjadi Masjid Al, ya, ini artinya adalah Masjid persaudaraan, ya. Nah, ini nomor kedua di Indonesia setelah kota Jakarta dengan Suster Situnya. Nah, kalau sebelah kanan ini ada rumah besar. Nah, ada yang baru masuk apa ini, Bu? Rumah saya, Bu. Cuman sama saya, ayo tinggalin rumah besar ini. Kenapa? Karena saya capek. Setiap hari hanya nyampe sudah kerjaan saya, aja saya sama saya tinggalin saja, Bu. Nah, ini jadi rumah dinas dari Pangdam Siliwangi, ya. Bu, pernah nyobain makan bandos nggak? Begitu. Kalau di Bandung namanya bandos. Ada yang tahu nggak singkatan bandos apa sebagai makanan? Ayo, yang bisa jawab, saya persilahkan turunnya dulu, ya. Ayo, ada yang mau turun duluan nggak? Yakin nggak mau turun duluan nih? Ayo, saya tanya dulu nih sama ayah sendirian nih. Saya tanya kebiasaan orang dulu kalau dari Lembang atau dari arah Bandung mau pergi ke kota atau sebaliknya, mereka selalu bilang Bagong. Kalau hari Minggu nih ramai sekali orang berjualan di sini. Ya. Nah, ini ya Jalan Dagung. Mohon maaf, Jalan Diponegoro. Ya, salah satu yang menarik Jalan Diponegoro ini ada juga tempat kuliner namanya Jalan Gempol. Jadi kalau akan kata ibu jaga masuk ke sini, lurus nanti ketemu Gempol. Itu ada tempat makan yang terkenal, namanya roti Gempol. Enak banget rotinya. Ada juga apa, Bu? Yaitu kupat tahu gempol. Silahkan dicoba ya nanti kalau ke sini. Nah, tapi yang menarik, alhamdulillah sejak tahun 2017 sekarang di Bandung sudah diperbolehkan ada nama jalan memakai nama Jalan Hayam Buruk dan Majapahit. Dulu tidak boleh, ya. Kenapa? Katanya malah orang Sunda tidak boleh nikah dengan orang Jawa. Wah, itu ternyata, ya. Ternyata setelah bertemu Jabar, Jateng dan Jatim, akhirnya dibuat kesepakatan di Bandung sudah diperbolehkan ada nama Jalan Hayam Buruk dan Majapahit. Tapi sampai kapanpun Jalan Gajah Mada tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena beliaulah pelaku utama dari perang Bubar. Jadi baru ada di Bandung nih Jalan Hayam Buruk dan Majapahit, ya. Jadi hoak, ya, Bu. Dan menikah orang Sunda dan Jawa. Dan di depan sebelah kanan kita sampai ke Gedung Sate. Ada yang tahu kenapa di Gedung Sate? Saya mau sedikit bahagia, Bu. Coba kalau pada masa itu yang viral duluan Cilap, Bu. Aku dipanggil Gedung Cilap. Wah, bahaya, Bu, ya. Untung saja. Mari kita hitung ada berapa satenya, Bu. Tapi sebelumnya lambaikan tangan kepada Kang Ridwan Kamil. Ya, Kang Uwa tuh sudah berdiri di sana. Ya, jadi itu ada berapa di atas itu ada 6. 6 itu artinya ketika membangun gedung ini menghabiskan dana 6 juta golden atau sekitar 300 miliar pada saat itu, ya. Dan di atas itu sebetulnya adalah tempat menyimpan sirene, dan sirene itu dulu akan dibunyikan kalau ada perang. Nah, waktu saya masih kecil itu akan dibunyikan kalau menjelang buka puasa. Tapi sekarang jarang dibunyikan, hanya 2 kali saja, yaitu pas ulang tahun Indonesia dan ulang tahun PU. Kenapa? Karena ini adalah departemen PU. Nah, jadi waktu itu memang departemen itu salah satunya, dan itu ada juga yang mengatakan itu adalah bunga lotus, simbol dari agama Buddha. Ya, kenapa PSA itu orang-orang Bandung menyebutnya dengan sebutan gedung sate? Ya, itu orang Bandung mah karena melihatnya bentuknya kayak sate dan dipanggilnya gedung sate, ya. Padahal dulu orang Bandung menyebutnya bukan gedung sate tapi gedung hebe. Government Bedrijven bahasa Belanda. Orang Sunda suruh ngomong bahasa Belanda. Hese, susah. Aja gampang aja manggilnya gedung sate.